menulis adalah jalan perjuangan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Abu Humairah Lampai yang telah membimbing saya untuk menyelesaikan buku ini, sehingga saya mendapatkan jalan perjuangan saya. Saya bisa menguji gagasan saya di publik. Terima kasih banyak kepada Ustaz Abu Humairah Lampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyaksikan videonya, terlebih dahulu saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada teman-teman yang telah mendukung channel ini. Dan kepada teman-teman yang baru saja bergabung dengan kami, jangan lupa sebelumnya untuk like video kami dan subscribe, serta jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Syukran jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ayyuhal ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang tak terhitung jumlahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas." Di antara kenikmatan yang banyak, dua hal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua kenikmatan yang kebanyakan manusia lupa darinya, yaitu as-sihat wal faragh. Memiliki waktu sehat, memiliki kesehatan dan waktu luang. Maka kesehatan dan waktu luang ini adalah dua kenikmatan yang memang banyak orang lalai darinya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah trik bagaimana menjadi seorang penulis. Banyak orang yang memiliki keinginan untuk menulis, tetapi dia tidak mampu untuk memulai mengerjakannya. Dari mana? Apa yang harus ia lakukan pertama? Nah, banyak orang yang mampu untuk berretorika, tetapi dia tidak mampu menuangkan ilmunya itu di dalam sebuah buku misalkan. Sementara ilmu itu diikat dengan tulisan. Kalau hanya berretorika, orang biasanya lupa, akan hilang. Tetapi kalau dituang dalam sebuah buku dan orang membacanya, maka itu akan menjadi amal jariah bagi kita, dan juga terkadang bisa mendapatkan dosa. Maka di sana, di dalam pemateri yang saya ajarkan kemarin, saya berikan materi, nanti lihat saja di video yang saya telah upload, atau lihat saja di deskripsi video ini, ada saya tulis di situ. Saya berikan deskripsi terkait dengan penjelasan terkait tata cara menulis buku dengan judul, kemarin saya berikan materi, "Aku bangga jadi penulis." Memang menulis itu indah, karena memang tulisan itu mengikat ilmu itu dengan tulisan. Kaum muslimin semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara poin-poin pembahasan terkait trik-trik atau teknik menulis, yaitu bagaimana seseorang itu menghadirkan apa yang ada padanya dan menjadi sebuah karya yang bisa menjadi amal jariah. Orang bisa membacanya, kita sudah meninggal, kita mendapatkan amal jariah. Atau orang mengambil ilmu di dalamnya, baik ilmu yang ada di dalam buku tersebut maupun ilmu penulisan, ilmu tata cara penulisan, bahasa, gaya bahasa yang digunakan. Orang bisa mengambil pelajaran dari situ, masya Allah kita mendapatkan pahala. Maka yang kita cari adalah bagaimana ilmu ini tersebar
dengan tentunya menulis itu dengan sumber-sumber yang jelas. Kita mengambil pendapat-pendapat para ulama jika sekarang kita itu menulis buku agama. Kalau kita menulis buku-buku umum, maka kita cari orang yang punya potensi di dalamnya, berhak di dalamnya, kita menjadikan referensi. Tidak sembarang kita menjadikan referensi, ya. Kita ambil ahlinya di dalamnya. Maka begitu indah kalau kita sudah memiliki karya. Contohnya seperti salah seorang ustadz namanya Muhammad Khidir. Beliau menulis buku perdananya Pemuda Produktif 4.5, 4 langkah 5 aksi menjadi pemuda produktif. Ini termasuk adalah bimbingan kami di dalam menulis buku, memberikan trik-trik bagaimana cara untuk menulis buku. Coba kita dengarkan sepatah kata dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menulis adalah jalan kehormatan, jalan untuk kita menguji gagasan kita di hadapan publik, menguji gagasan kita kepada masyarakat umum. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Abu Humairah Lampai yang telah membimbing saya menuju jalan kehormatan tersebut, yaitu menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menulis adalah jalan perjuangan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Abu Humairah Lampai yang telah membimbing saya untuk menyelesaikan buku ini, sehingga saya mendapatkan jalan perjuangan saya bisa menguji gagasan saya di publik. Terima kasih banyak kepada Ustadz Abu Humairah Lampai. Nah, demikian tadi sepatah kata dari beliau, yang tentunya itu suatu kebanggaan. Dia menulis sebuah buku menghasilkan karya perdananya, begitu gembira, ya, senang. Kenapa? Karena di dalamnya orang bisa mengambil manfaat sehingga dia mendapatkan amal jariah. Ini yang merupakan target bagi kita. Maka sebagai seorang pemimpin muda di sini, masya Allah, buku yang cocok bagi antum untuk memilikinya. Ada kisah-kisah di sini bagaimana menjadi pemimpin pemuda. Lihatlah sebuah kisah yang indah, Muhammad Al-Fath dengan usianya yang masih muda, kurang lebih 21 tahun, dia mampu memimpin kurang lebih 250 personil untuk apa? Untuk menuju ke Byzantinia. Ya, memporak-porandakan Byzantinia, Konstantinia, ya, yang memiliki benteng Byzantinia yang begitu kokoh itu, mampu ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fath yang usianya masih muda. Karena Rasulullah SAW pernah mengkhabarkan, la taftihanna Konstantinia, kata Rasulullah SAW, akan ditaklukkan Konstantinia, pada suatu saat akan ditaklukkan Konstantinia. Ya, dan yang memimpinnya adalah sebaik-baik pemimpin dan prajuritnya adalah sebaik-baik prajurit. Maka mendengar hal itu, Muawiyah bin Abu Sufyan menggerakkan pasukan ke sana, tetapi tidak berhasil, ya. Dan masya Allah, ternyata apa yang Rasulullah SAW sampaikan bahwasanya Konstantinia itu akan ditaklukkan, ternyata takluk di tangannya Muhammad Al-Fath, yaitu usianya masih kurang lebih 21 tahun. Maka antum, apa yang antum pimpin? Hanya bisa memimpin geng motor seperti itu? Carilah hal-hal yang baik. Di antara salah satunya adalah bagaimana antum bisa menghasilkan sebuah karya yang indah. Apalagi antum sebagai seorang mahasiswa, maka jadilah orang-orang yang memberikan manfaat. Maka di sini, di dalam buku ini, Pemuda Produktif 4.5, atas nama Twitternya dan IG-nya adalah Bung Khidir. Bisa antum lihat deskripsinya, dan sekalian bisa menghubunginya, ada di deskripsi video ini, ya. Ini sangat bagus, sangat indah untuk kita menjadikan referensi sebagai jiwa pemuda. Bagaimana juga bisa menghasilkan karya yang bermanfaat, bisa memimpin dengan jiwa muda tersebut, memimpin hal yang besar, menjadikan contoh Muhammad Al-Fath,
atau yang lainnya yang mereka memiliki semangat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam materi kemarin terkait dengan aku bangga jadi penulis, maka di situ juga saya harus menerangkan terkait dengan ikhlas dan berdoa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan kepada Allah, tidak ada kehebatan dari kita. Wa ma utitu min ilmi illa qalil. Karena kalian tidak diberikan ilmu itu kecuali hanya sedikit saja. Maka teman-teman yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menulis itu adalah sangatlah indah, sangatlah indah dan indah sekali ya. Kalau kita menjadi seorang penulis, apalagi buku kita terbit, orang senang, ya kita mendapatkan amal jariah itu yang merupakan target kita. Ya, jadi sebelumnya terakhir adalah silakan dihubungi pemiliknya ini ya, Muhammad Khidir, pemuda produktif 4.5 ya. Bisa juga untuk konsultasi dengan beliau bagaimana cara-cara untuk menulis yang sudah diajarkan ya. Di sana insya Allah akan diberikan gambaran yang indah terkait dengan bisa menghasilkan sebuah karya yang menjadi kebanggaan bagi kita dan amal jariah khususnya. Kebanggaan di sini adalah senang ya, bukan meningkatkan kesombongan, bukan seperti itu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video dari kami. Jika antum suka, jangan lupa like videonya serta subscribe. Kemudian jangan lupa pula aktifkan lonceng notifikasinya. Syukran, jazakumullahu khairan.